Ya, oke. Kali ini kita akan bahas contoh soal dengan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sini ada soal, buatlah gambar daerah penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 4x tambah y lebih dari sama dengan 0. Kemudian 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama kita gambar dulu garis-garis tersebut ke koordinat kartesius dengan pertama kita tentukan dulu titik potong di kedua sumbunya, yaitu sumbu x dan sumbu y. Nah, untuk bantuan ini kita pakai tabel ya, untuk lebih cepat. Nah, jadi kalau misalkan tadi 4x tambah y lebih dari 8, berarti kita ganti tanda lebih dari sama dengannya jadi sama dengan. Sehingga menjadi 4x tambah y sama dengan 8 ya. Nah, kemudian kalau kita cari titik potong dengan sumbu x, berarti kita substitusi y-nya 0 ya kan. Kalau y-nya 0, maka ini kita substitusi 0. Berarti apa yang terjadi? Kalau y-nya 0 berarti habis ya. Jadi tinggal 4x sama dengan 8. 4x sama dengan 8 berarti x sama dengan 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa? Iya, 2. Jadi kita dapat x-nya 2. Maka koordinatnya 2,0. Nah, kemudian kalau titik potong di sumbu y-nya sekarang. Titik potong dengan sumbu y. Berarti x-nya 0 ya. Kalau x-nya disubstitusi 0, nah kita ganti sekarang. Kalau yang disubstitusi itu x-nya 0 berarti habis 4x-nya habis ya. Jadi sisa y sama dengan 8 berarti dapat y-nya sama dengan 8, kita dapat koordinat 0,8. Oke, kita masukkan ke gambar koordinat kartesiusnya. Ini berarti 0,8, x-nya 0, y-nya 8, berarti di sini ya 1, 2, 3, 4, ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian bawain dikit. Nah, di sini berarti 1, 2, 3, 4, 2 di sini ya. Oke, berarti 2-nya di sini, 8-nya di sini ya. Kita hubungkan garisnya. Set. Ya, nah inilah garisnya. Nah, sekarang kalau kita cari daerah arsirannya ya, yang kedua kita setelah gambar garisnya kita tentukan daerah arsirannya dengan ada dua cara, bisa dengan cara uji titik atau cara koefisien ya. Kalau cara uji titik ya, kita substitusi titik yang tidak terkena garis, misalkan titik yang di sini ya. Ini warnanya jadi berubah. Oke, kita substitusi titik yang 0,0 yang paling gampang karena 0 ya, dan dia kebetulan tidak kena garis ya. Jadi kita substitusi 0,0 ke pertidasamaan, maka kita dapatkan pertidasamaan 4 dikali 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 8. 4 kali 0, 0, tambah 0, 0, berarti dapat 0 lebih dari 8. Nah, ini pernyataannya benar atau salah nih? 0 lebih dari sama dengan 8. Ya, salah ya. Ini pernyataannya salah. Nah, kalau pernyataannya salah, artinya ya titik yang di sini, titik yang diuji ini itu tidak kena arsiran. Nah, jadi yang diarsir adalah yang di seberangnya. Ya, yang di seberangnya yang mana? Yang ini. Di seberangnya, ya. Ini artinya dia tidak kena arsiran ya. 0,0 tidak kena arsir. Tidak kena arsir. Nah, kita pakai metode kasih lambang dulu aja ya. Jadi tidak perlu diarsir
sampai 3 kali, jadi arsirnya cukup sekali nanti di akhir. Jadi kita kasih lambang, oh ini dia di sebelah kanan garis. Ya, ini kanan garis kan ya. Ini kanan, ini kiri ya. Kiri garis gitu. Nah, kemudian kita ke pertidasamaan garis yang kedua ya. Yang kedua ini tanda persamaannya kita ganti jadi sama dengan 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, sama kayak tadi, kalau titik potong terhadap sumbu x berarti y ya. Kalau y yang 0 ya, kalau y-nya yang 0 berarti y-nya 0. Berarti habis 3y-nya. Tinggal 2x sama dengan 12 berarti x-nya 6. Kita punya titik 6,0. Sedangkan kalau di sumbu y ya, berarti x-nya yang 0 disubstitusi. Kalau x-nya yang 0 kita ganti ini. Kalau x-nya yang 0 ya, habis nih 2x-nya habis. Jadi tidak ada, tinggal 3y sama dengan 12. Berarti 3y sama dengan 12, 12 bagi 3, 4 ya. Jadi kita punya titik di 0,4. Nah, di manakah titik 6,0? Ini berarti sumbu x-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Kemudian 0,4 berarti di sini ini 6, ini 0,4 nya di sini. Oke, kita gambar, kita hubungkan ya kedua titik ini, titik 4 dan di 6 ya, seperti itu. Kemudian kalau mau pakai ini lagi ya, daerah arsirannya. Nah, saya mau coba cara koefisien ya sekarang. Nah, pakai cara koefisien. Kalau pakai cara koefisien ya, yang kedua ya, berarti ya, yang kedua pakai cara koefisien. Jadi caranya kalau koefisiennya positif ya, kalau koefisiennya itu ini 2 berarti positif ya kan. Kalau koefisiennya positif berarti kalau tanda kurang dari, yang diarsir adalah daerah kiri. Ya, kalau kurang dari kiri, kalau lebih dari kanan ya. Lebih dari itu kanan, atau K aja lah, singkat kanan, K. Kalau kurang dari kiri. Ya, gitu. Nah, jadi yang diarsir itu daerah kirinya. Mana? Kalau kanan di sini, ya kan? Ini saya hapus dulu yang pertama. Sama ya? Oh, sama. Gambarnya sama. Jadi kanannya sebelah sini, kirinya sebelah sini ya. Berarti yang diarsir yang sebelah sini kan, sebelah kiri yang kita arsir. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga garisnya. Ya, yang ketiga garisnya Y lebih dari 0. Oke. Yang ketiga Y-nya lebih dari 0. Kita pakai warna hijau saja. Y-nya lebih dari 0 berarti kita jadikan Y sama dengan 0. Nah, ini gimana? Kalau Y sama dengan 0, dan artinya dia sudah lewat titik 0,0 ya di sini. Di sini posisinya dia di mana? Iya, di sumbu X ini. Ini adalah garis Y sama dengan 0-nya. Dia adalah sumbu X. Nah, jadi kalau sumbu X ya sama, kalau mau pakai ini lagi, pakai cara koefisien ya, atau nih juga bisa langsung ya, kelihatan ya dari sini kalau Y lebih dari 0 ya kan. Kalau Y lebih dari 0 berarti Y positif kan, ya enggak? Artinya dia Y positif. Y positif berarti yang ada di atas sumbu X kan ya, yang di atas sumbu X gitu ya kan. Ini 1, 2, 3 kan positif. Kalau negatif yang di bawahnya 0, -1, -2, -3 gitu ya. Berarti gambar garisnya yang ke atas.
arsiranya ke atas ya, di atas sumbu X. Ya, jadi yang mana yang kena 3 arsiran sekaligus nih? Ini yang biru kanan, yang ungu kiri, yang hijau atas. Berarti daerahnya yang ini. Ini yang diarsir. Gitu. Jadi arsirnya terakhir aja. Inilah namanya DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini kita kasih warna. Ya. Biar lebih indah. Oke, inilah daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Ya, sampai sini dulu kita bahas next pertemuan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.